Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Dimas Septian, NIM 200402086. Di sini saya akan menjelaskan materi model tata kelola TI. Tata kelola teknologi informasi merupakan bagian dari pengelolaan organisasi yang mencakup kepemimpinan, struktur data, serta proses organisasi. Hal ini untuk memastikan bahwa teknologi informasi dapat digunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan organisasi. Tata kelola teknologi informasi mencakup sistem informasi, teknologi dan komunikasi, bisnis dan hukum, serta isu lainnya yang melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan. Tujuan dari tata kelola teknologi informasi yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko TI secara efektif. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh kegiatan sudah relevan dengan visi bisnis perusahaan. Kerangka kerja tata kelola teknologi informasi. Kerangka kerja atau framework merupakan suatu struktur kerangka konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan dan menangani suatu masalah kompleks. Terdapat beberapa jenis framework tata kelola teknologi informasi. Yang pertama, ETL atau infrastruktur library. ETL ialah suatu rangkaian konsep dan teknik infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. ETL memiliki keunggulan, yaitu menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Namun terdapat juga beberapa kekurangan dari ETL. Yang pertama yaitu sulit dijangkau bagi pengguna non-komersial. Yang kedua ada ISO. ISO adalah standar internasional untuk tata kelola TI yang diterbitkan bersama oleh organisasi internasional standar atau ISO dan Komisi Elektroteknik Internasional. Terdapat kelebihan dan kekurangan ISO, yaitu kelebihan dari ISO adalah ISO bersifat lebih rinci, sedangkan kekurangannya ia tidak terintegrasi dengan kerangka sistem tata kelola teknologi informasi yang lebih luas. Yang ketiga ada COBIT. COBIT merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan untuk mengimplementasikan IT governance, kerangka kerja yang membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user untuk menjembatani antara risiko bisnis, kebutuhan, dan permasalahan teknis. Kelebihan dari COBIT yaitu COBIT lebih efektif dan efisien, sedangkan kekurangannya hanya berfokus pada kendali dan pengukuran, tidak memberikan panduan implementasi operasional. Yang terakhir ada COSO. COSO merupakan kepanjangan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, didirikan pada 1985. Misi utama dari COSO adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif. Kelebihan dari COSO yang pertama, keuntungan implementasi COSO framework akan didapatkan oleh CEO atau CFO perusahaan Australia. Sedangkan kekurangan dari COSO, pengendalian intern dapat memastikan keberhasilan entitas, yaitu ia akan memastikan tercapainya dasar tujuan bisnis dan tidak menjamin kelangsungan hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.